Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dan dengan dosen pengampu Bu Rohaini SH MH PhD. Di video kali ini kami akan memaparkan materi sekaligus hasil diskusi kami tentang rahasia dagang dan persaingan usaha. Dengan saya sendiri, Sarah Erda Kurniati, dan juga rekan-rekan saya, Dava Fitro Fikorohman, Muhammad Arik Arkan, Naufal Ahmad Farezi, dan Muhammad Farhan Marhasan. Dan untuk mengawali materi kali ini akan dibantu dengan teman saya, Dava Fitro Fikorohman. Yang pertama ada pengertian. Rahasia dagang merujuk pada informasi atau data yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui publik, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya dengan tujuan memperoleh keuntungan dari pemanfaatan informasi tersebut. Contoh rahasia dagang adalah 1. Formula produk, 2. Metode produksi, 3. Daftar pelanggan, 4. Rencana bisnis, dan yang terakhir adalah desain produk. Rahasia dagang adalah bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, informasi tersebut harus dirahasiakan untuk menjaga posisi pasar perusahaan. Selanjutnya ada perlindungan rahasia dagang. Dasar hukum perlindungannya ialah perlindungan rahasia dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi informasi yang tidak diketahui oleh publik dan memiliki nilai ekonomi, seperti metode produksi, proses pengelolaan, dan strategi pemasaran. Adapun beberapa syarat perlindungannya. Yang pertama, informasi bersifat rahasia. Menyatakan bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang kedua, informasi memiliki nilai ekonomi, yang menyatakan bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Dan yang terakhir adalah informasi dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasai telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Naufal Ahmad Farezi. Selanjutnya adalah persaingan usaha dan rahasia dagang. Yang pertama ada persaingan sehat. Untuk menjaga persaingan yang sehat, sangat penting agar rahasia dagang dilindungi, karena informasi tersebut adalah kekayaan intelektual yang mendukung keberlanjutan inovasi dan daya saing perusahaan. Yang kedua, pelanggaran terhadap rahasia dagang. Pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat mengarah pada praktik tidak adil yang merugikan pemilik informasi dan merusak pasar yang kompetitif. Persaingan yang sehat bergantung pada pengelolaan dan penggunaan informasi yang sah. Tanpa perlindungan terhadap rahasia dagang, perusahaan yang jujur dan inovatif akan dirugikan oleh pesaing yang mengambil informasi secara ilegal. Selanjutnya ada pelanggaran rahasia dagang. Definisi pelanggaran terjadi ketika seseorang menggunakan, atau memperoleh rahasia dagang tanpa izin pemiliknya. Contoh pelanggaran, mengungkapkan formula produk perusahaan kepada pesaing, menggunakan informasi bisnis secara ilegal dalam pembuatan produk pesaing, dan membocorkan strategi bisnis atau daftar pelanggan. Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang, pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara dan denda, dan pembuktian dilakukan dengan adanya bukti pelanggaran hak atas rahasia dagang. Pelanggaran ini bisa merusak iklim bisnis dan membuat perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran rugi secara finansial dan reputasional. Hukum memberikan sanksi tegas untuk mencegah hal tersebut. Terima kasih Novel. Selanjutnya untuk bagian penyelesaian pelanggaran rahasia dagang akan dilanjutkan oleh Arik Arkan. Kemudian ada penyelesaian pelanggaran. Yang pertama, metode penyelesaian. Penyelesaian pelanggaran rahasia dagang dapat dilakukan melalui beberapa metode, baik secara informal maupun formal. A. Mediasi dan negosiasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa bertemu dengan mediator untuk mencapai kesepakatan.
Negosiasi juga dapat dilakukan secara langsung antara pihak yang berselisih. Kelebihan dari metode ini dapat lebih cepat, lebih murah, dan menjaga hubungan baik antar pihak-pihak yang terlibat. Kemudian ada tindakan hukum. Jika mediasi atau negosiasi tidak berhasil, pemilik rahasia dagang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Tindakan hukum yang dapat diambil termasuk yang pertama ganti rugi, yaitu meminta kompensasi finansial atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran. Kemudian ada perintah larangan, meminta pengadilan untuk melarang pelanggaran menggunakan rahasia dagang yang dicuri atau yang diungkapkan. Kemudian ada penyelesaian alternatif. Metode penyelesaian alternatif seperti arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam arbitrasi, pihak ketiga yang netral mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan kemudian membuat keputusan yang mengikat. Yang kemudian ada proses hukum. Jika memilih jalur hukum, prosesnya meliputi pengajuan gugatan, penyampaian bukti, dan sidang di pengadilan. Pemilik rahasia dagang harus dapat membuktikan bahwa informasi tersebut memenuhi kriteria rahasia dagang dan bahwa pelanggar telah melakukan tindakan yang merugikan. Lalu untuk studi kasus, yaitu yang pertama adalah kasus Coca-Cola, di mana ada kasus pembocoran formula rahasia Coca-Cola oleh mantan karyawan yang mencoba menjualnya kepada pesaing. Hal ini mengancam salah satu produk yang paling ikonik di dunia. Lalu yang kedua adalah pelanggaran teknologi mesin produksi, di mana ada seorang pesaing memperoleh informasi teknologi mesin produksi dari pihak yang tidak berhak dan menggunakan informasi tersebut untuk memproduksi produk mereka yang bersaing. Lalu untuk bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan, akan dibawakan oleh Farhan Mahrasan. Kesimpulan, perlindungan rahasia dagang sangat penting untuk mendukung persaingan usaha yang sehat dan inovasi berkelanjutan. Pelanggaran terhadap rahasia dagang bisa merugikan pihak yang bersangkutan dan merusak integritas pasar. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui jalur hukum atau dengan cara alternatif seperti mediasi. Penjelasan, rahasia dagang adalah kunci dalam menjaga daya saing dan integritas pasar. Tanpa perlindungan yang memadai, perusahaan dapat kehilangan keunggulan kompetitif yang sudah dibangun dengan susah payah. Terima kasih Farhan. Lalu ini adalah bagian referensi, di mana referensi dan sumber dari materi kami akan kami cantumkan semuanya di sini. Sekian saja dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.